Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon everyone. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Cynthia Septiana Fariza dan rekan saya Nidaul Muawanah akan mereview mengenai hasil rangkuman dari kelompok 7 yang berjudul Perumusan Indikator serta Penyusunan Alat Evaluasi. Berikut adalah reviewnya. Nah, langsung saja pada hasil review yang pertama, yaitu kritik, yang mana pada poin 1 hakikat indikator pembelajaran itu tidak ada penjelasan mengenai pembagian indikator itu terlebih dahulu, sehingga pembaca akan kesulitan memahami indikator itu dibagi menjadi 2, 3, atau 4. Maksud saya di sini adalah pada poin pertama hakikat indikator pembelajaran itu langsung dibagi menjadi indikator kompetensi adalah indikator belajar adalah. Maksud saya itu sebaiknya sebelumnya itu diberikan pengantar dahulu, seperti indikator pembelajaran dibagi menjadi berapa. Berikut adalah pembagiannya seperti itu. Jadi kita itu bisa tahu bahwasannya indikator pembelajaran itu dibagi menjadi 2, yaitu indikator kompetensi dan indikator akibat belajar. Kritik yang kedua yaitu ada beberapa singkatan yang tidak diikutsertai dengan kepanjangannya, sehingga akan menyulitkan pembaca yang tidak mengetahui kepanjangan dari singkatan tersebut. Memang kita sebagai penulis itu tidak bisa menyamaratakan antara pembaca yang tahu dan tidak tahu. Kadang ada beberapa pembaca itu yang sudah tahu mengenai kepanjangan dari singkatan itu, tapi ada juga yang tidak tahu. Maka dari itu, sebagai penulis yang baik, alangkah baiknya kita menuliskan juga kepanjangan dari singkatan yang telah kita tuliskan dalam rangkuman tersebut. Kritik yang ketiga yaitu tidak ada referensi yang dicantumkan dalam rangkuman. Sebaiknya, alangkah baiknya kita sebagai penulis itu mencantumkan juga referensi dari mana asal sumber yang kita tuliskan di dalam rangkuman, sehingga pembaca itu bisa tahu bahwasannya yang telah kita tuliskan itu diambil dari sumber ini, dari sumber itu, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai saran, yang mana saran tersebut merupakan anjuran terhadap perbaikan kritikan yang telah kita berikan. Jadi saran untuk poin pertama yaitu sebaiknya diberikan kalimat pengantar terlebih dahulu kepada pembagian dalam suatu pembahasan. Misalnya, indikator pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian untuk kritik yang kedua, sebaiknya diberikan kepanjangan dari singkatan-singkatan yang ada. Kemudian saran yang ketiga yaitu sebaiknya referensi itu dicantumkan karena kita tidak tahu bahwa pemateri itu mendapatkan materi dari mana. Kemudian pertanyaan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Nida. Thank you for my partner Cynthia Septiana Fariza about the critic and suggestion. And now I want to clarify some questions regarding the summary that the 7 group has made. The first question is, mengapa pada kriteria indikator itu yang diukur adalah sikap pada akibat belajar, bukan pada proses belajar? And the second question is, dari beberapa jenis alat evaluasi, menurut pemateri makalah, alat yang paling sederhana dan mudah dilakukan apa itu? And the third question is, jika dalam suatu channel televisi diadakan acara yang bernama podcast yang mengundang beberapa narasumber dengan latar belakang yang berbeda, dan ada satu narasumber yang tiba-tiba datang atau tamu dadakan yang tidak diketahui oleh host sebelumnya. Nah, maka kegiatan tersebut termasuk dalam wawancara apa dan bagaimana? That enough for us. Sorry if there are many mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.